Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang pembagian wirid. Pada pengajian yang lalu sudah kita bacakan penjelasan tentang wirid dan warid. Maka malam hari ini akan kita jelaskan tentang pembagian wirid. Wirid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wiridnya ahli ibadah, wiridnya orang-orang yang telah zuhud. Dengan istilah lain disebut wiridnya mujtahidin, wiridnya orang-orang yang sungguh-sungguh mengerahkan daya dan upaya untuk taat kepada Allah. Yang kedua wiridnya ahli suluk, atau wiridnya orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wiridnya orang-orang yang telah sampai ke Allah. Dengan istilah lain disebut wiridnya arifin, wiridnya orang-orang yang telah mengenal Allah. Jadi ada yang baru berupaya secara sungguh-sungguh, ada yang sedang berjalan, ada juga yang telah sampai. Nah, masing-masing itu wiridnya beda-beda. Untuk mujtahidin itu wiridnya adalah istighraqul awqati fi anwa'il ibadati, menghabiskan seluruh waktunya untuk menjalani aneka macam jenis ibadah, baik ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah itu salah satunya adalah niat. Maka banyak sekali aktivitas yang sudah rutin kita lakukan setiap hari, namun karena belum diniati, hal tersebut ya menjadi amal biasa, hanya kesibukan sehari-hari. Tapi bila niatnya benar, maka kesibukan sehari-hari itu menjadi bernilaikan ibadah. Makan, minum, tidur, istirahat, olahraga, semuanya bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Kemudian kesibukan mujtahidin itu adalah antara zikir, doa, sholat, puasa. Jadi aktivitas kesehariannya itu tidak lepas dari 4 macam tadi itu. Pertama, zikir, hatinya ingat, lesannya menyebut. Dan zikir ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sambil apa saja. Kemudian berdoa untuk menunjukkan dirinya sebagai hambanya Allah. Sholat, terutama sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Terus puasa, ya, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Itu jenis ibadahnya kelompok pertama, yaitu kelompok mujtahidin. Kemudian wiridnya kelompok kedua, ahli suluk atau orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, yaitu sairin, adalah al-khuruju minasawagili. Pertama, membebaskan diri dari segala kesibukan yang menjadikan dia melalaikan Allah. Jadi
aktivitas apa saja jangan sampai menjadikan dia lalai Allah. Harus diupayakan semua yang dilakukan itu justru menjadikan dia ingat Allah. Kemudian meninggalkan ketergantungan, baik tergantung kepada harta, jabatan, kedudukan, pengaruh, kekuatan, dan lain sebagainya. Jika semuanya itu selama ini dijadikan sandaran atau gantungan, sehingga dia tidak bergantung kepada Allah, tidak bersandar pada Allah, maka yang selain Allah itu harus dihilangkan, supaya dia hanya bergantung, bersandar kepada Allah. Tidak bersandar pada jabatannya, tidak pada kekayaannya, tidak pada pengaruhnya. Kemudian watathirul qulub, dan mensucikan hatinya. Maknanya mensucikan hati itu adalah tahaliyatuha bil fadhaili. Hatinya selalu dihiasi dengan hal-hal yang utama. Ba'da tahaliyatuha minar radaili, setelah hati itu dikosongkan, dibersihkan dari hal-hal yang tercela. Sifat-sifat dasar yang ada pada diri manusia yang buruk diganti dengan yang baik. Yang takabur diganti dengan tawadhu, yang bakhil diganti dengan dermawan, yang pemarah diganti dengan pemaaf, yang tadinya cuek diganti dengan simpatik dan empati, dan seterusnya. Wa ibadatuhum dzikrun wahidun, ibadahnya hanya satu, zikir satu, jenis zikir yang diterima dari gurunya. Nah, ketika zikir itu dia menggabungkan antara hati dan merasa hadir di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, zikirnya orang-orang yang telah sampai, wasilin atau arifin, yaitu iskotul hawa, menggugurkan keinginan hawa nafsu. Jadi setiap orang itu oleh Allah diberikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa menjadi baik kalau kita mampu mengendalikannya, tapi akan cenderung mengajak yang tidak baik bila kita tidak mengendalikannya. Maka berulang-ulang kami sampaikan, nafsu itu sebaiknya dikendalikan, bukan dihilangkan atau dimatikan, jangan. Karena kita hidup menjadi penuh dinamis, penuh kreatif, inovasi, itu semuanya munculnya dari nafsu. Seandainya tidak ada nafsu, tidak ada baju yang baru, tidak ada rumah yang bagus, tidak ada mobil yang mewah. Nah, kalau kemudian ada aneka macam pakaian, kendaraan, tempat tinggal, itu semuanya peran nafsu. Di nafsu tetap harus ada, cuma harus dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, kecenderungannya selalu mengajak kepada keburukan. Bahkan terkadang dalam kebaikan pun, kalau tidak diwaspadai juga akan dibelokkan oleh hawa nafsu. Ya. Pada mulanya niatnya baik, aktivitasnya baik, tapi ujung-ujungnya itu dibelokkan. Yang mestinya hanya karena Allah, untuk Allah, malah untuk dirinya sendiri. Maka sebaik apapun tampilan nafsu tetap harus dicurigai. Ada seorang ulama yang berikan gambaran itu begini, kasih contoh. Kalau kita sedang naik angkot, kemudian di samping kita itu duduk anak muda yang tampilannya necis, ya, rapi, sopan, tapi kita tahu bahwa dia itu copet, ya. Walaupun tampilannya rapi, necis, sopan, tapi kita tahu bahwa dia itu adalah copet. Maka kita yang duduk di sampingnya harus tetap waspada. Begitu kita lengah, dompet langsung hilang. Nafsu itu seperti itu, Pak. Ya. Di nafsu kadang juga mendorong seseorang itu untuk tekun ibadah, semangat ibadah, tapi nanti di ujungnya itu niatnya dibelokkan. Ya kayak copet tadi itu, tampilannya indah, menarik, sopan, tapi ternyata begitu kita lena langsung dicopet. Nah, kemudian wa ibadatuhum fikratun aw natratun, ibadahnya orang-orang yang telah sampai ke Allah itu selalu merenung
memandang bukti-bukti kuasa Allah. Apa saja yang dia lihat, kejadian apa saja yang dia alami, semuanya menjadi bukti betapa Allah itu maha kuasa. Dan dia selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faqulu man aqamahu maulahu fi wirdin falyaltazimhu. Maka setiap orang yang oleh Allah ditempatkan dalam satu kelompok wirid, hendaklah dia selalu menekuninya. Jadi bagi kita, apakah diletakkan di kelompok pertama, kelompok mujtahidin, atau diletakkan pada kelompok kedua sairin, atau bahkan kelompok ketiga arifin, dimanapun kita ditempatkan, kita harus tetap di situ, ya, untuk menjaga adab kita. Jangan kemudian, ya, wala yata'ata taurahu. Jangan kemudian kita sudah dikasih tempat masih ngelirak-ngelirik tempatnya orang lain. Jadi dalam urusan dunia saja, kalau kita sudah dikasih bagian kemudian kita ngelirik bagian teman kita, itu dianggap tidak sopan, ya. Wah, sudah dibagi kok masih lirak-lirik lihat milik temannya. Begitu juga dengan masalah rohani. Kedudukan kita di hadapan Allah itu yang menentukan Allah. Si fulan ditempatkan di kelas 1, si fulan kelas 2, si fulan kelas 3. Itu yang berhak menetapkan dan menempatkan adalah Allah. Nah, kita ini mau ditempatkan di kelompok mana saja harus disyukuri. Aku sebagai hambanya itu aja sudah bersyukur. Jadi nggak usah tuh kemudian kita ngelirak-ngelirik, ya, kepingin kayak temennya, itu nggak boleh. Itu sudah termasuk su'ul adab, ya. Kalau kita ngelirak-ngelirik seperti kepingin seperti temennya, itu dianggap sudah su'ul adab. Seakan-akan kita tidak mensyukuri pemberian Allah, masih kepingin kayak temennya. Padahal setiap orang, ya, itu punya kedudukan yang berbeda-beda, akan menempati kedudukannya masing-masing. Maka kita yang orang biasa ini tidak usah kemudian gitu, saya gimana ya supaya saya itu pengen kayak Sunan Kalijogo misalnya. Tidak usah lah, kita bukan wali, ya. Tidak usah, jadi kita sendiri aja. Tidak usah kita kepingin kayak siapa, tidak boleh, ya. Kalau pengen seperti itu nanti malah mengganggu akhlak kita di hadapan Allah. Seakan-akan kita tidak ridho dijadikan orang biasa. Padahal dimanapun Allah menempatkan itu bisa menjadi sarana kita berhubungan dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, ya. Yang penting membuat Allah ridho itu sudah cukup, dimanapun kita ditempatkan. Jadi tidak usah tolah-toleh melihat kedudukan orang lain. Wala yastakhiru ghairahu, kemudian juga jangan meremehkan yang lain. Kalau misalkan kita ditempatkan di kelas 2, jangan kemudian terus meremehkan yang kelas 1. Nah, jangan begitu, tidak boleh, ya. Di intinya syukurilah di mana saja Allah menempatkan kita. Tidak usah kepingin menempati tempatnya orang lain, dan juga tidak usah meremehkan tempat yang ditempati oleh orang lain. Jangan merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain. Tidak usah seperti itu. Idil arifu, karena sesungguhnya orang yang telah mengenal Allah itu la yastahiru, tidak akan meremehkan syai'an sesuatu. Orang yang benar-benar mengenal Allah itu dia tidak akan meremehkan apapun. Karena apapun dan siapapun itu sesungguhnya semuanya adalah makhluknya Allah dan terjadi atas kebijaksanaan Allah. Kalau kemudian kita meremehkan, ya berarti kita telah menghina keputusan Allah, kebijakan Allah. Bal yasiru ma'a kulli wahidin fi maqamihi. Dia akan menempatkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Wa yuqarriru kullu syai'in fi mahalihi. Dan juga tidak hanya seseorang menempati makomnya, sesuatu juga akan menempati pada tempatnya sendiri-sendiri. Fala yastahqiru, maka tidaklah meremehkan al-wirda wirid wa yatluba, dan meminta al-warida warid, anugerah ketuhanan, ila jahulun, kecuali orang yang bodoh, au mu'anidun, atau orang yang menentang hukum Allah.
Jadi kalau orang sudah kenal Allah, semuanya terjadi atas kehendak Allah, semuanya berdasarkan kebijaksanaan Allah, semua terjadi atas qada qadarnya Allah, maka dimanapun kita ditempat oleh Allah harus bersyukur. Tidak usah meremehkan yang di bawah kita, dan juga tidak usah kepingin seperti yang di atas kita. Kalau kita pandai mensyukuri, nanti kalau syukurinnya sudah lulus, otomatis oleh Allah akan dinaikkan sendiri. Tapi kita syukuri apa yang sudah ada itu aja. Jadi tidaklah meremehkan wirid sementara dia ingin mendapatkan warid, kecuali orang yang bodoh dan orang yang menentang hukum Allah. Wa kaifa, dan bagaimana yastahqiru seseorang meremehkan al-wirda pada wirid. Wabihi, padahal dengan wirid itu yakunu dia mendapatkan apal wurudu anugerah alal malikil ma'bud, dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu disembah. Jadi seseorang tidak boleh meremehkan wirid apapun, dan wirid siapapun. Kan pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan aneka macam wirid sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Mulai dari wiridnya orang yang alim, wiridnya seorang pelajar, wiridnya seorang pejabat, ya, wiridnya seorang karyawan, wiridnya seorang petani, pengusaha dan sebagainya sudah kita sampaikan. Jadi jangan meremehkan wirid orang lain. Karena bagaimana seorang akan meremehkan satu wirid, padahal dengan wirid itulah dia akan bisa mendapat anugerah dari Allah. Al-wirdu yujadu sawabuhu wa samratuhu fid daril akhirah. Wirid yang selalu kita lakukan itu nanti akan didapatkan pahala dan buahnya di negeri akhirat. Ya, jadi kebaikan baik dalam bentuk perbuatan maupun bacaan yang sudah rutin kita lakukan itu sekecil apapun akan ada buahnya, ya, ada hasilnya, dan itu nanti akan kita nikmati di akhirat. Maka wirid-wirid yang selama ini sudah kita lakukan jangan ditinggalkan. Kalau ditambah boleh, tapi ditinggalkan jangan. Nah kita ini kadang-kadang sudah punya amalan itu udah rutin dikerjakan bertahun-tahun, terus nanti ketemu temennya dikasih tahu nih loh amalan yang lebih mujarab. Nah, akhirnya terus ngamalin amalan yang baru yang lama ditinggal. Itu keliru Pak, seperti itu tidak boleh, ya. Gak boleh seperti itu. Apa yang selama ini sudah kita lakukan secara rutin ya udah kerjakan terus. Kalau mau nambah silahkan, tapi apa yang sudah dilakukan jangan ditinggalkan kemudian diganti. Nah, itu seperti halnya gini Pak, ya. Kalau kita gonta-ganti amalan, ya, gonta-ganti wiritan itu seperti halnya seorang petani. Pertama dia nanam padi. Padi sudah mau panen, ganti nanam jagung, ya. Nanam jagung belum sampai panen, ganti lagi nanam kedelai, akhirnya tidak pernah panen. Gonta-ganti tanaman, belum waktunya panen sudah diganti tanaman, seperti itu. Jadi wirid doa yang paling manjur itu ya yang selama ini kita baca secara rutin itu yang paling manjur. Ibaratnya pisau yang paling tajam itu ya pisau yang setiap hari kita asah, ya. Jadi jangan gonta-ganti doa. Kalau nambah doa boleh, ya. Nambah doa boleh, nambah wirid boleh, tapi jangan kemudian gonta-ganti. Kalau gonta-ganti nanti malah tidak ada hasilnya. Ya kayak tadi tuh saya contohkan seperti seorang petani, ya, nanam padi sudah menguning, sudah mau panen, karena gara-gara tergoda temannya nanam semangka, langsung tanamannya ditinggalkan, diganti nanam semangka. Semangka mau panen, lihat temannya panen jagung, harganya jagung mahal, ganti nanam jagung. Akhirnya malah tidak pernah panen, gonta-ganti terus. Kita kadang sering seperti itu, ya. Kita dari kecil udah punya wiridan dari guru-guru kita, dari yang kita dapatkan melalui pengajian-pengajian, ya udah amalkan terus, ya, baik dalam bentuk bacaan, sholat sunnah, puasa atau yang lain-lain, kerjakan terus. Kalau mau nambah silahkan, tapi jangan kemudian yang lama ditinggalkan. Nah, terkait dengan hal ini Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga yang kalian semua telah mewarisinya itu disebabkan kalian telah
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau surga itu kalian dapatkan dengan amal soleh yang kalian kerjakan. Jadi gini, terkait dengan ayat ini ada dua hal yang ingin kami jelaskan. Pertama, dalam beberapa ayat ketika Allah menceritakan orang mukmin masuk surga, itu bahasa yang digunakan adalah mewarisi, ya, mewarisi. Termasuk di ayat ini, batil kal jannatul lati uristumuha, yang kalian telah mewarisinya. Kalau di surah Al-Mu'minun itu alladzina yarisunal firdaus. Nah, dia menggunakan kalimat mewarisi. Mengapa Allah menggunakan kalimat mewarisi? Karena begini, surga itu adalah tempat pertama yang dulu ditempati oleh kakek nenek kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan kita semua ini adalah anak cucunya. Maka ketika kita menempati tempat yang dulu ditempati oleh kakek nenek kita, itu istilah yang dipakai adalah mewarisi. Jadi kita ini keturunan penduduk surga, Pak. Ya, kita semua ini keturunan penduduk surga. Maka kita harus yakin bahwa kita pun nanti juga pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena kita ahli warisnya. Kita ini ahli waris yang benar, yang berhak. Cuma syaratnya satu yang tidak boleh ditinggalkan atau dihilangkan dalam hukum waris Islam, ya, itu beda dengan hukum waris yang lain. Seseorang akan dapat warisan dari orang tuanya itu jika, ya, si anak itu sama-sama beriman seperti orang tuanya. Kalau misalkan si anak kandung itu beda agamanya dengan orang tuanya, bapak ibunya muslim, anaknya di luar Islam misalnya, maka dia walaupun anak kandung tidak berhak mendapatkan warisan. Itu dalam hukum fikih begitu, ya. Jadi ketika ada anak yang pindah agama keluar dari Islam, maka hak waris dari orang tuanya itu gugur. Nah, itu dalam hukum fikih. Nah, terkait dengan surga juga begitu. Kita ini tetap akan dianggap ahli warisnya Nabi Adam kalau kita masih punya iman. Nah, semua anak cucu Nabi Adam yang beriman kepada Allah pasti dia punya hak mewarisi surga. Bahkan kita semua sudah dibawain kuncinya. Nah, kita sudah dibawain kuncinya, Pak, masing-masing nih. Jangan sampai hilang kuncinya. Kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Di kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kita tiap hari kan sudah memelihara kunci deh. Setiap selesai sholat kita mengulang-ulang zikir la ilaha illallah, supaya kunci ini jangan sampai hilang dari hati kita, karena kunci itulah nanti yang akan kita pakai untuk memasuki surga, ya. Ketika kita dapat warisan surga dari orang tua kita, dari leluhur kita, puncaknya yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Itu alasan mengapa Allah sering menyebutnya dengan istilah mewarisi surga. Kemudian kalimat bima kuntum ta'malun, bahwa kalian masuk surga, mewarisi surga itu disebabkan perbuatan kalian. Ini tentunya adalah makna syariat. Di awal kajian Al-Hikam itu sudah pernah saya sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu punya dua makna, makna syariat dan makna hakikat. Kadang-kadang satu ayat bermakna syariat, satu ayat bermakna hakikat, sehingga sepintas kayak bertentangan, padahal tidak. Yang satu ini menjelaskan secara syariatnya, yang satu menjelaskan secara hakikatnya. Nah, hadis juga begitu. Sabda Rasulullah itu juga punya dua makna, makna syariat dan makna hakikat. Nah, kadang-kadang ketika menjelaskan satu topik pembahasan apa gitu, itu Al-Qur'annya menjelaskan hakikatnya, kemudian hadis menjelaskan syariatnya, atau sebaliknya, ya. Jadi Al-Qur'annya menjelaskan syariatnya, terus nanti hadis menjelaskan hakikatnya. Nah, di ayat ini makna syariatnya bahwa seseorang masuk surga itu disebabkan karena amal soleh yang dia lakukan. Karena dia beramal soleh, maka sebagai balasan dari amal soleh itu kemudian dia mewarisi surga. Itulah. Tetapi, nah ini makna hakikatnya begini. Waja'a fil asari, dan telah datang satu keterangan di dalam asar. Asar itu kaulnya sahabat, ya. Kalau sabda Rasul, sabda Nabi itu disebut ahbar.
Lalu asar itu kaulnya para sahabat. Para sahabat mengatakan demikian. Ya, ada seorang sahabat mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yaquluna telah berfirman, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, birahmati, sebab rahmatku. Ya. Jadi Allah telah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga birahmati. Jadi seseorang masuk surga itu karena dapat rahmatnya Allah, bukan karena amalnya, gitu loh maksudnya. Tuh, kalau begitu beda dengan atas tadi. Nah, iya, yang atas tadi mengatakan masuk surga, mewarisi surga sebab amalnya. Yang kedua disuruh masuk surga dengan dapat rahmatnya Allah. Sepintas kan bertentangan. Yang satu mengatakan menjelaskan masuk surga sebab amal solehnya. Yang satu masuk surga sebab dapat rahmatnya. Nah, ini sebenarnya tidak bertentangan, tapi bisa digabung. Yang satu bermakna syariat, yang satu bermakna hakikat. Hakikatnya semua orang masuk surga itu karena dapat rahmatnya Allah. Bahkan termasuk Rasulullah sendiri itu loh bersabda ya dalam hadis yang lain bahwa beliau masuk surga itu juga karena dapat limpahan rahmat dari Allah. Nah, sekarang tandanya kalau orang itu dapat limpahan rahmat dari Allah, dia mau beramal soleh. Nah, buktinya kalau dia dapat limpahan rahmat Allah, dia mau beramal soleh. Digabung begitu, ya, digabung begitu. Artinya kalau seorang itu masuk surga hanya karena amalnya saja, maka nanti surga yang didapatkan juga hanya seukuran amalnya. Misalnya kita beramal soleh itu hanya 20 tahun, jangan-jangan nanti masuk surganya juga hanya 20 tahun. Ya. Kita amal solehnya 10 tahun. Ya, maka nanti masuk surganya hanya 10 tahun sesuai dengan amal kita. Tapi kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, rahmat Allah itu kan tidak terbatas. Ya, rahmat Allah itu tidak terbatas dan selama-lamanya. Maka walaupun orang itu di dunia amal solehnya barangkali hanya 10 tahun atau 20 tahun, tapi masuk surga dapat rahmatnya Allah, dia masuk surganya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, wa taqasamuha bi a'malikum, dan kalian berbagilah dengan amal soleh kalian. Jadi masing-masing akan mendapatkan surga, tapi surga itu juga berkelas-kelas, ya, berkelas-kelas. Nah, kalau nggak salah itu ada 8 kelas atau beberapa itu ya, surga itu. Nah, untuk mendapatkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 8 itu didasarkan pada amal solehnya, ya, berdasarkan amal solehnya. Jadi yang tertinggi tentunya adalah surganya Rasulullah. Ya, di bawahnya surganya para Rasul, para Nabi, para walinya Allah dan seterusnya, sampai yang paling bawah yaitu surganya orang-orang biasa yang beriman. Jadi kalau soal surganya semuanya masuk, tapi kelasnya waktu di surga itu beda-beda. Ya kayak kelas hotel lah, ini hotel bintang berapa gitu lah. Ya. Yang jelas masing-masing di hotel, tapi yang satu di hotel Melati, ya, yang satu di hotel bintang 5, kan beda. Tapi sama-sama di hotel, coba kelasnya beda. Nah, ada seorang ulama yang bikin guyonan begini. Nanti itu kalau masuk surga itu enaknya ya kita ini ngumpul bersama teman-teman sebaya ini aja, supaya kita di surga itu enak. Ya. Ngobrol, makan, bercanda sama teman sebaya kan enak. Kalau kita masuk surga kemudian surga kita dikelompokkan dengan surganya para guru kita, kiai kita akan sungkan. Di sana malah tidak nyaman. Terus bikin contoh itu begini, ya. Misalkan kita yang orang biasa diundang makan di rumah teman kita yang akrab, kan nyaman itu. Walaupun lauknya sederhana, tapi karena makannya bersama temennya di rumah temen, dia bebas sambil ngobrol, sambil macam-macam, sambil bercanda, enak dia bisa menikmati. Coba bayangkan seandainya bapak yang orang biasa ini diundang presiden, tuh diajak makan bersama para menteri, ya kira-kira gimana rasanya? Enak apa enggak enak? Malah sungkan, nggak nyaman kita di sana, nggak terbiasa. Ya. Mau bercanda Pak Menteri, wah takut kualat. Malah enak masuk surga bersama teman-teman sepadan aja. Itu guyonannya seorang ulama. Tapi kalau kita pikir-pikir ya kayaknya iya. Kayaknya iya. Coba kalau kelasnya kita ini terus masuk surga dikumpulin sama Nabi, kan malah nggak enak.
Ya, emang nggak enak, sungkan kan, sungkan sama guru kita aja kita sungkan kok. Enaknya mau surga itu sama teman sepadan aja lah, itu malah enak, itu bisa bebas di sana. Ya terserah Allah lah ya, nanti mau ditempatkan di mana saja. Ya, nah jadi jelas ada guyonan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi setiap ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu selalu punya dua makna. Makna syariat, makna hakikat. Nah, maka orang masuk surga itu syariatnya dia masuk surga karena amal solehnya, tapi hakikatnya dia masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena orang bisa beramal soleh itu juga karena dapat cucuran rahmat dari Allah. Ya, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, ini kan dapat pertolongan dari Allah. Ya, itu juga bukti kasih sayang Allah. Nah, saya tambahkan sedikit lagi. Wa aidon al muratu minal waridati samratuha wa nata ijuha wa huwa ma yaqibuha minal yakini wa tumaninati wa ridho wa taslimi. Ketika seseorang menjalani wirid, maka kemudian Allah akan memberikan warid. Nah, warid itu anugerah dari Allah. Nah, bentuknya anugerah dari Allah itu apa? Ada kalanya dalam bentuk yaitu tambah yakinnya. Ya. Jadi kita semua ini sudah punya modal yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa, itu sudah punya. Nah, tapi ketika kita menyebut-nyebut kuasa Allah, menyebut-nyebut nama Allah, maka keyakinan kita terhadap Allah itu akan semakin kuat, akan naik kelas lah. Yang tadinya ilmu yakin menjadi ainul yakin, yang tadinya ainul yakin berubah jadi hakul yakin. Semakin sering kita menyebut-nyebut Allah, maka keyakinan kepada Allah itu semakin kuat. Nah, semakin kuat. Itu juga bagian dari warid. Nah, di waridnya dari wirid menyebut-nyebut asmaul husna misalnya, maka kemudian keyakinannya kepada Allah semakin kuat. Wa tumakninati dan ketentraman hati. Nah, tumakninah itu kalau dalam fikih ya, salah satu rukun sholat itu kan tumakninah. Tumakninah itu bukan gerakan yang lambat, bukan Pak. Ya. Yang disebut tumakninah itu bukan gerakan yang lambat. Orang yang gerakan sholatnya lambat itu bukan berarti dia tumakninah, tidak. Yang disebut tumakninah itu adalah berhenti sejenak setelah bergerak. Jadi untuk membedakan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, itu berhenti sejenak, itu namanya tumakninah. Jadi misalkan dari rukuk ke iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah itu itu berhenti sejenak. Jangan sami Allahu liman hamidah terus tangannya goyang-goyang gitu. Nah, itu namanya tidak tumakninah, ya. Jadi namanya tidak tumakninah. Jadi tumakninah itu berhenti sejenak ya setelah bergerak sebelum melanjutkan gerakan berikutnya. Nah, sejenaknya itu seberapa? Sejenaknya itu hanya seukuran kita membaca subhanallah ya. Jadi asalkan sudah berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah itu sudah bisa dikatakan tumakninah. Maka bisa jadi orang itu sholat kelihatannya gerakannya cepat tapi tumakninah. Apa? Karena dia melakukannya plak 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 plak, jadi ada berhentinya. Ada juga yang dia salah memahaminya, dikiranya tumakninah itu yang pelan, lambat gitu. Ya, itu bisa jadi kelihatannya sholatnya khusyuk, lambat, tapi tidak tumakninah. Kenapa? Karena tidak ada jeda antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Ya, jadi gerakan sholat itu plak 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 peran kelulur gitu kayak gitu tuh ya. Jadi harus berhenti sejenak antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya. Itu tumakninah menurut ilmu fikih. Nah, kalau dalam kajian ilmu tasawuf yang disebut dengan tumakninah itu adalah tentramnya hati. Hati kita itu akan tentram kalau kita selalu merasa dekat dengan Allah. Kita dalam naungan Allah, dalam perlindungan Allah, sehingga apapun yang terjadi hati kita merasa tentram. Itu juga bagian dari waridnya wirid. Waridho dan ridho, rela menjalani kodok kodarnya Allah ya. Tidak gampang protes dengan keputusan Allah ya. Itu buah dari
zikir. Wa taslim, dan menyerah, ya, pasrah, karena dia yakin bahwa semua yang Allah lakukan kepada kita itu adalah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kejadiannya berbeda dengan keinginan kita, tapi yakinlah bahwa apa yang Allah kehendaki itu pasti lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Itu semuanya baru bisa dirasakan oleh mereka yang tekun istiqomah menjalani wirid. Maka kemudian ayatnya yang paling populer, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tentram. Tentunya tidak hanya sekedar menyebut-nyebut, tapi juga memahami apa makna yang disebut, sehingga dia akan menjadi merasa Allah selalu bersama dia, Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberikan solusi yang terbaik, dan seterusnya, sehingga dia menjadi tentram bersama Allah. Malam ini sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la taj'alhum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.